Shalom saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, salam damai dan salam ceria kepada semua Anda yang sedang mengikuti ibadah online pada saat ini. Kita bertemu lagi dalam siri renungan singkat firman Tuhan kali ini. Harapan saya semoga kita tetap baik-baik dan sehat-sehat saja dan dijauhkan dari wabak yang sedang melanda kita saat ini. Terus percaya dan yakin pada pimpinan dan penjagaan Tuhan. Nah, mari kita terus baca firman Tuhan pada saat ini yang terdapat dalam 1 Timotius pasal 1 ayat 15 yang berkata begini, Kristus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa, dan di antara mereka akulah yang paling berdosa. Ayat tadi adalah pernyataan dari Rasul Paulus mengenai dirinya, dan saya yakin Anda tahu latar belakang bagaimana ayat ini terucap oleh Rasul Paulus. Baiklah, ada satu peribahasa Melayu yang berkata begini, nasi sudah menjadi bubur. Nah, itulah tajuk renungan singkat kita pada kali ini. Nasi sudah menjadi bubur adalah sebuah ungkapan ataupun peribahasa yang amat sinonim dengan kehidupan kita. Mungkin Anda pernah mendengar ataupun menggunakan kata-kata ini. Menurut Kamus Dewan, peribahasa ini merujuk kepada satu peristiwa buruk yang terlanjur terjadi dalam kehidupan seseorang dan dianggap tidak mungkin boleh diperbaiki lagi. Si pelaku ataupun si korban hanya mampu menyesalinya atau menerima akibatnya saja. Titik. Tapi tunggu. Benarkah peribahasa ini? Betulkah nasi yang sudah jadi bubur itu tidak boleh diperbaiki lagi? Saya percaya apa yang bermain dalam pikiran Anda. Ya, bagaimana kalau bubur tadi ditambah dengan perenca sup, tambah lagi sedikit dengan hirisan isi ayam, sedikit lagi hirisan telur dadar, ditabur dengan bawang goreng ataupun daun sup, dan ditambah sedikit halia? Benar, jadilah ia bubur ayam yang lazat dan sedap. Begitulah kita di mata Tuhan, saudara-saudara. Alkitab menyatakan bahwa semua kita, tidak ada satupun yang tidak berbuat dosa. Semua kita telah berdosa. Dan bagi orang lain, kita ini mungkin dipandang sampah, barang rusak, atau barang yang tidak berguna lagi. Tapi tidak bagi Tuhan. Itulah keajaiban kasih Tuhan yang ajaib dalam kehidupan kita. Lihat bagaimana Tuhan memandang orang-orang yang pada mulanya adalah orang-orang yang keji dan juga ganas. Dengan kuasanya Tuhan boleh saja membuat mereka menjadi senjata kebenarannya yang paling berguna. Rasul Paulus sebagai contoh, dia menyatakan dirinya dulu bahwa dia adalah seorang penghujat, seorang penganiaya dan juga ganas. Bahkan di antara mereka yang diselamatkan, ia menyebut dirinya sebagai yang paling berdosa. Tapi siapakah dia sekarang? Ya, dia adalah salah satu daripada hamba Tuhan yang terbesar yang dipakai Tuhan untuk menyatakan firman-Nya dalam bentuk 12 surat dalam kitab Perjanjian Baru. Jadi, tak perlulah kita menyesali masa lalu kita. Asal saja kita bersedia ingin diubah oleh Tuhan. Karena Tuhan tidak berminat dengan masa lalu kita. Dia hanya berminat melihat masa depan kita. Dan kesediaan kita untuk diubah, dipakai oleh Tuhan dalam hal-hal yang berguna. Sebab Tuhan dapat mengubah kita menjadi ciptaan baru. Dalam 2 Korintus pasal 5 ayat 17 berkata, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Dia meminta kita berserah sepenuhnya padanya. Tinggal di dalam Dia dan relakan Dia membentuk kita sesuai dengan kehendak dan rencana Tuhan. Setelah itu lihatlah apa yang akan terjadi. Yesaya 42 ayat 3 mengatakan, bulu yang patah terkulai tidak akan diputuskannya, dan sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkannya. Saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, semoga kita diingatkan sekali lagi melalui renungan singkat kita pada malam ini bahwa di tangan Tuhan tidak ada kegagalan masa lalu yang tidak dapat diperbaiki jika kita datang kepadanya. Percayakah Anda? Tuhan memberkati Anda semua. Mari kita tutup renungan singkat ini dengan doa singkat kita.
Bapa surgawi kami yang penuh kasih, Engkaulah Bapa yang baik. Sekali lagi kami amat bersyukur atas anugerah pengampunan-Mu yang ajaib itu. Engkau sanggup mengubah hidup kami kepada yang lebih baik jika kami datang kepada-Mu. Oleh itu Tuhan, kami mau datang kepada-Mu dengan rendah hati untuk diubah setuju kehendak-Mu. Jadilah itu sesuai rencana-Mu Tuhan. Karena inilah doa kami. Di dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami sudah berdoa. Amin.